Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tematik PKN. Lebih tepatnya tentang sejarah, yaitu pada materi detik-detik proklamasi Indonesia. Apa sih gunanya kita itu mempelajari sebuah sejarah? Ada yang tahu? Ya, dengan mempelajari sejarah, kita jadi tahu kejadian yang terjadi di masa lampau, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk menjalani kehidupan di masa mendatang atau masa kini. Serta bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita. Sejarah memang sangatlah penting ya anak-anak. Apalagi sejarah tentang bangsa Indonesia. Jangan sampai kita lupakan. Karena dengan mempelajari sejarah dan meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar, maka secara tidak langsung kita sudah menghargai jasa para pahlawan kita yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan pikiran serta nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Persiapan kemerdekaan. Kesuksesan sebuah acara tentunya membutuhkan sebuah persiapan. Begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jonbi Kosakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebagai sebuah organisasi persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi sidang pertama BPUPKI dilaksanakan selama 4 hari ya nak ya, yaitu tanggal 29 Mei, 30 Mei, 31 Mei, dan tanggal 1 Juni. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Pancasila, yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah sebuah panitia kecil yang berjumlah 9 orang, yang disebut sebagai Panitia 9. Dan mematangkan konsep Pancasila. Jadi Pancasila yang dirumuskan pada tanggal 1 Juni itu dimatangkan kembali oleh Panitia 9 dan hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah rumusan Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari rumusan Piagam Jakarta ini kita bisa lihat ya anak-anak, pada sila yang pertama itu terdapat perubahan ya. Nah, perubahan ini bisa kita lihat pada Pancasila yang sekarang kita ketahui. Nah, pada kalimat pertama mendapat tentangan ya, mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam, tapi ada agama yang lainnya. Ya, ditentang karena dianggap hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, tidak seluruh rakyat Indonesia. Maka kalimat ini lantas diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada sila yang kedua, kata menurut dasar, nah itu juga Kemudian pada sila keempat, kata dan ya
dan juga dihilangkan. Serta sila kelima itu kata yang dihilangkan adalah serta mewujudkan suatu ya. Selanjutnya adalah berita kekalahan Jepang. Nah, setelah Pancasila itu dibentuk, diresmikan, kemudian pada Perang Dunia II yang tengah terjadi pada saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jadi pada tanggal ini, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia mendapatkan musibah ya, karena adanya Perang Dunia II, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat ya, melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Karena radionya bocor, tidak disegel, jadi tokoh-tokoh muda Indonesia mendengar kabar dari kekalahan Jepang ya, dari radio tersebut. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Wikana dan Darwis merupakan tokoh-tokoh muda yang menyampaikan keputusan dasar proklamasi Indonesia kepada Bung Karno ya. Namun terjadi perbedaan pendapat, yakni tokoh tua yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sempat tidak menyetujui adanya dasar proklamasi Indonesia. Tidak menyetujui bahwa proklamasi ini dilakukan secara mendadak atau secara cepat. Nah, setelah beberapa kali rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jika Ananda pergi ke daerah Kuningan di Jawa Barat, Ananda pasti akan melihat papan nama Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat ya, oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, jadi setengah 5, oleh rombongan golongan muda. Nah, 16 Agustus berarti satu hari sebelum kemerdekaan ya. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI. Nah, PPKI ini singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai ganti organisasi PPUPKI yang sudah dibubarkan ya, di Gedung Penjampun 2. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Ahmad Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12 siang ya. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Hatta pun dilepaskan. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul setengah 12 malam. Bung Hatta dan Bung Karno merasa lelah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadasi Maeda, sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia, dan beliau memberi jaminan keselamatan. Nah, di situ anak-anak bisa lihat gambarnya suasana perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Insinyur Soekarno. Kalimat pertama
merupakan sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Teks itu kemudian diberikan saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Sukarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada pukul 4:30. Konsep naskah proklamasi selesai disusun. Di situ ada suasana perumusan naskah proklamasi ya, yaitu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monumen Nasional atau biasa disebut dengan Monas. Dulu, lapangan Monas ini namanya adalah lapangan Ikada. Namun, Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya, yaitu di rumahnya Insinyur Soekarno ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahukah kamu, Sayuti Melik mengubah beberapa kata ketika mengetik naskah proklamasi. Profesinya sebagai guru membuatnya lebih percaya diri bahwa kemampuan bahasanya itu lebih baik dari Soekarno yang seorang insinyur. Kata yang diubah oleh Sayuti Melik diantaranya adalah tempo menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian menambahkan nama Soekarno-Hatta. Dan Jakarta 1785 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan dan selesai diketik oleh Sayuti Melik, kemudian proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera dilakukan, yaitu dibacakan pada pukul 10. Nah, detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi dipersiapkan untuk menyebarluaskan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Nah, pagi harinya, rumah Insinyur Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hendaningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanco Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan oleh para pemuda dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Nah, di situ anak-anak bisa lihat ya, suasana pengibaran bendera merah putih untuk yang pertama kalinya. Penyebaran berita kemerdekaan Republik Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini kemudian dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran ya. Hampir seluruh berita harian Jawa, koran ya, berarti koran harian Jawa pada tanggal 20 Agustus memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Untung ya, pada saat itu tokoh-tokoh muda tidak kehabisan akal untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga semua rakyat Indonesia tahu mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.